Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh pendengar setiap podcast on air SD itu Tunas Gemilang dari kita untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sore hari ini dalam nikmat iman dan Islam kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul. Insya Allah saling berbagi ilmu walaupun via udara atau via virtual ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini yang mana kita mesti lebih banyak di rumah aja. Jadi mari kita maksimalkan saja periode saat ini untuk membangun ikatan yang baik di rumah masing-masing. Salawat beriring salam juga mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan keteladanan kepada kita bagaimana cara mendekat kepada Allah SWT bahkan masuk ke surganya dan terhindar dari nerakanya. Baik, sesuai dengan tema hari ini adalah parenting, jadi bisa dibilang bahwa podcast hari ini itu spesial untuk ayah dan bunda siswa-siswi SD itu Tunas Gemilang ya. And every day I pray that you'll find your way. You know I love you. I love you, my little girl. My little girl, I ask God to bless you and protect you always, my little girl, my little girl. Oh. You're like a shining star, so beautiful you are, my baby girl. You light up my world. I pray that I get the chance. Nah, pembahasan parenting edisi hari ini adalah tentang fitrah seksualitas. Adapun pematerian sore hari ini akan disampaikan oleh Bu Oon Syamsiah. Beliau adalah kepala sekolah di SD Tunas Gemilang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa terlebih dahulu pemateri sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kurnia, apa kabar? Sudah mempersiapkan buat buka puasanya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh ya, semoga kabar ayah bunda di rumah senantiasa juga ya. Yang sedang sakit, semoga Allah kuatkan dan angkat penyakitnya. Untuk persiapan berbuka puasanya, alhamdulillah sudah disiapkan Bu ya. Mungkin ini ayah dan bunda di rumah dibantu anandanya juga sedang sibuk menyiapkan menu berbuka sore ini. Nah Bu, sebelum memasuki segmen pembahasan sore ini yang berjudul fitrah seksualitas, silahkan untuk menyapa terlebih dahulu pendengar di rumah. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa kembali di udara dalam acara podcast. Ya, terima kasih kepada ayah dan bunda SDIT, orang tua SDIT Tunas Gemilang sudah berkenan menyisihkan waktunya untuk mendengarkan salah satu program acara yang diadakan oleh SDIT Tunas Gemilang. Oh ya, Bu Oon saat ini akan menyapa anak-anak nggak ya? Karena khusus untuk edisi Ahad ini boleh jadi yang mendengarkan itu adalah lebih banyak ya, atau ditujukan kepada ayah dan ibu gitu. Kalau sebelum-sebelumnya umum gitu ya, yang disampaikan oleh Bu Widya, kemudian Bu Lela,
atau bercengkramanya Pak Tata dengan anak-anak. Nah, untuk segmen kali ini adalah sesi di mana lebih serius gitu ya tentang keorangtuaan. Kenapa hal ini menjadi salah satu tema yang kami angkat pada kesempatan mengisi bulan Ramadan ini? Salah satunya biar kita sebagai orang tua bisa terus bertambah ilmu, karena disadari atau tidak ya, ayah dan ibu bagaimanapun juga mendidik anak itu butuh ilmu, butuh bekal. Bukan hanya sekedar kita membekali mereka dengan makanan yang enak gitu ya, atau pakaian yang indah, tapi justru yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai orang tua yang mampu membersamai mereka dengan kapasitas ilmu yang mumpuni, insya Allah tentunya. Adapun materi yang ingin Bu On sampaikan, atau lebih tepatnya sih bukan menyampaikan atau tausiah ya, tapi lebih kepada berbagi saja. Berbagi, mengingatkan, karena Bu On yakin di antara ayah dan ibu semua banyak yang boleh jadi secara keilmuan mungkin lebih gitu ya, secara pengalaman dalam mendidik anak-anak mungkin jauh lebih dulu gitu ya ketimbang Bu On dalam kapasitas sebagai orang tua. Hanya saja karena kami sebagai lembaga sekolah memiliki kewajiban moral, memiliki kewajiban untuk berbagi ilmu, saling mendewasakan diri dalam mendidik anak-anak kita tercinta, tersayang. Oke, untuk saat ini sebagaimana tadi sudah disampaikan sama Bu Kurnia, tentang kajian parenting ini akan kita bahas tentang fitrah seksualitas. Seperti apa fitrah seksualitas ini? Mari kita kaji bersama. Baik, ayah bunda di rumah, insya Allah hari ini kita sama-sama akan belajar, sama-sama mengingat kembali, sama-sama menata ulang konsep pendidikan yang ada di rumah, yang akan kita ajarkan, yang akan kita terapkan di rumah. Barangkali ada sedikit simpangan, mari sebelum terlambat bisa diluruskan sekarang. Adapun mungkin ayah dan bunda sekalian pernah menerima materi tentang fitrah seksualitas ini, atau bahkan sudah hatam dalam menerapkannya. Maka semoga ini anggap saja kita sama-sama sedang memurojaah materi ini. Insya Allah tidak akan rugi. Barangkali begitulah amanah menjadi seorang ayah atau seorang bunda yang tidak ada sekolah atau mata kuliahnya, bahkan di perguruan tinggi. Namun kita dituntut untuk belajar dan memantaskan diri menjadi yang terbaik untuk mampu bersamai mereka dengan kapasitas ilmu yang mumpuni. Termasuk Kurnia juga nih, sudah penasaran Bu untuk mengetahui apa dan bagaimana fitrah seksualitas itu. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama menyimak pembahasan yang akan dibagikan oleh Bu On sore ini. Silakan Bu. Ya, baiklah ayah dan bunda semua. Seperti sudah tadi Bu On sampaikan bahwa kali ini kita akan berbicara tentang fitrah seksualitas. Sebagai pengantar, bila mana kita punya pasangan atau suami kurang romantis atau enggak peka atau kurang empati terhadap istri atau kurang mesra dan dekat dengan anak-anak, itu bisa dipertanyakan. Dipertanyakannya seperti apa? Karena boleh jadi dia enggak dekat dengan ibu ketika masa sebelum akil balik. Lain halnya, bila mana suami itu misalkan gitu ya, sangat tergantung terhadap istri, atau bahkan kalau menjadi ayah tuh bingung gitu ya, harus seperti apa gitu. Nah itu pertanyaannya bisa dilihat gitu ya, flashbacknya pastinya dia tidak dekat dengan ayah ketika masa anak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena
figur ayah dan ibu itu harus ada sepanjang masa mendidik anak, sejak lahir sampai usia akil baligh. Kenapa? Karena agar fitrah seksualitas anak tumbuh secara paripurna atau seimbang. Beda ya ibu-ibu ya, antara pendidikan fitrah seksualitas dengan pendidikan seksual gitu ya. Kalau pendidikan fitrah seksualitas itu dimulai sejak bayi lahir. Jadi fitrah seksualitas adalah tentang bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bersikap sesuai fitrahnya, sebagaimana lelaki sejati atau sebagai perempuan sejati. Menumbuhkan fitrah ini banyak tergantung terhadap kehadiran dan kedekatan pada ayah dan ibunya gitu. Karena banyak riset membuktikan gitu ya, kalau misalkan di usia ini orang tua gagal menyertai kebersamaannya dengan anak-anaknya, maka boleh jadi gitu ke depan akan terjadi problem gitu di masa depan anak-anak kita. Jadi dalam mendidik fitrah seksualitas, figur ayah dan ibu itu senantiasa harus hadir sejak lahir sampai akil baligh. Demikian ya ayah dan ibu. Lanjut. Sedangkan dalam proses pendidikan berbasis fitrah, mendidik fitrah seksualitas ini memerlukan kedekatan yang berbeda di setiap tahap tumbuh kembang anak. Misalkan anak usia 0 sampai 2 tahun itu kalau kita baik anak laki-laki maupun perempuan harus didekatkan dengan ibunya. Karena apa? Karena kan usia menyusui ya. Lalu kalau usia 3 sampai 6 tahun itu anak laki-laki dan perempuan harus dekat dengan ayah dan ibunya agar memiliki keseimbangan emosional dan rasional gitu. Karena kan kalau ibu itu cenderung di aspek emosi ya, dan ayah itu di aspek rasionalnya. Nah, pada usia ini anak harus sudah memastikan identitas seksualnya. Tadi usia 3 sampai 6 tahun ya Bu ya. Dan kedekatan paralel ini membuat anak secara imaji mampu membedakan sosok laki-laki dan perempuan, sehingga mereka secara alamiah bisa menempatkan dirinya secara seksualitasnya, baik cara bicara, berpakaian, maupun merasa dan berpikir atau bertindak. Dengan demikian, anak mampu mengidentifikasi diri bahwa saya ini laki-laki atau perempuan. Jadi demikian ya ayah dan ibu. Nah, bila mana anak itu belum atau tidak jelas dalam menyatakan identitas gendernya di usia ini, tadi di usia 3 sampai 6 tahun itu ya, itu karena disebabkan ketiadaan peran ayah dan ibu dalam mendidik mereka, maka disinilah awal terjadinya penyimpangan seksualitas kayak homoseks atau lesbi gitu. Jadi ternyata itu tuh sejak dini gitu ya penyebabnya dalam rentang waktu yang bahkan cukup panjang. Itu oke, itu dulu sih mungkin ya. Nanti lanjut di sesi berikutnya. Masya Allah, begitu ya ayah bunda. Jadi seperti yang telah disampaikan Bu On tadi, bahwa fitrah seksualitas itu adalah tentang bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bersikap sesuai fitrahnya, sebagai lelaki sejati atau sebagai perempuan sejati. Nah, yang dimulai sejak bayi lahir sampai akil baligh, di mana hal itu pun dipengaruhi kehadiran dan kedekatan pada ayah dan ibunya. Dan setiap jenjang usianya pun berbeda-beda. Tadi dijelaskan Bu On bahwa usia anak 6 tahun, mereka sudah bisa mengidentifikasikan dirinya bahwa mereka adalah laki-laki atau perempuan sejati. Nah, lalu bagaimana pendampingan pada anak untuk usia selanjutnya, Bu? Baik, ayah bunda, karena ini kan materinya cukup serius gitu ya, berbicara tentang masalah usia gitu ya, tentang waktu, sehingga memang Bu On juga ada jeda-jeda dulu gitu ya, biar kita betul-betul menyimak dengan baik bekal ilmu seperti ini. Tadi usia 3 sampai 6 tahun ya. Lanjut, bagaimana
pendampingan yang harus dilakukan ketika anak kita di usia 7 sampai 10 tahun. Nah, di usia ini antara 7 sampai 10 tahun ini ternyata anak lelaki itu harus lebih dekat kepada ayah. Kenapa? Karena di usia ini egosentrisnya mereda, bergeser ke sosiosentris. Mereka sudah punya tanggung jawab moral, dan pada saat yang sama perintah sholat juga sudah dianjurkan gitu ya oleh Rasulullah. Bagaimana pembiasaan sholat gitu, memperkenalkan, membiasakan, mengajarkan anak sholat itu kan di usia 7 sampai 10 tahun gitu ya. Nah, bagi para ayah, tuntunlah anak untuk memahami peran sosialnya. Di antaranya adalah sholat berjamaah, berkomunikasi secara terbuka, bermain dan bercengkrama akrab ya dengan ayah sebagai aspek pembelajaran untuk bersikap dan bersosial kelak, serta menghayati peran kelelakian dan peran keayahan di pentas sosial nantinya. Jadi itu ya Bu ya, Ibu dan Ayah. Kemudian juga ayah itu harus jadi lelaki pertama yang dikenang oleh anak lakinya dalam peran seksualitas kelelakiannya. Ayah pula yang menjelaskan pada anak lelakinya tentang tata cara mandi wajib dan konsekuensi memiliki sperma bagi seorang lelaki. Wah, Masya Allah ya Bu ya, serius sekali, sebegitu detil ternyata peran kedua belah pihak gitu ya, yang kalau selama ini kita pahami ngurus anak itu adalah pekerjaan ibu aja, ternyata enggak gitu. Justru pendidikan itu adalah ada di kedua belah pihak gitu ya. Lanjut, begitu pula anak perempuan di usia 7 sampai 10 tahun ini harus didekatkan ke sosok ibunya. Kenapa? Agar peran keperempuanan dan peran keibuannya bangkit. Maka, wahai para ibu, jadikanlah tangan Anda sakti dalam merawat dan melayani. Lalu jadikanlah kaki Anda sakti dalam urusan keperempuanan dan keibuan. Demikian katanya. Ibu harus jadi wanita pertama hebat. Wanita pertama yang hebat yang dikenang anak-anak perempuannya dalam peran seksualitas keperempuannya. Ibu pula yang pertama, orang pertama yang harus menjelaskan makna konsekuensi adanya rahim dan telur yang siap dibuahi bagi anak perempuan. Jadi sosok ayah ibu tidak hadir pada tahap ini, bila mana tidak hadir ya pada tahap ini juga itu adalah episode selanjutnya bisa terjadi penyimpangan seksualitas gitu ya. Itu. Lalu bagaimana dengan tahap selanjutnya, usia 10 sampai 14. Nah, disinilah tahap kritikal, usia di mana puncak fitrah seksualitas dimulai serius menuju peran untuk kedewasaan dan pernikahan. Usia 10 sampai 14 itu SD kelas 5 ya sampai SMP gitu ya kalau usia sekolah itu. Di tahap ini secara biologis peran reproduksi dimunculkan oleh Allah secara alamiah. Anak lelaki mengalami mimpi basah dan anak perempuan mengalami menstruasi pada tahap ini. Jadi secara syahwati mereka sudah tertarik dengan lawan jenis. Maka agama yang lurus menganjurkan pemisahan kamar lelaki dan perempuan di usia ini Bu ya, di usia 10 sampai 14 tahun, serta memberikan warning keras apabila masih tidak mengenal Tuhan secara mendalam pada usia 10 tahun seperti meninggalkan sholat. Ini semua karena masa terberat sih dalam kehidupan anak, yaitu masa transisi anak menuju kedewasaan, termasuk menuju peran laki-laki dewasa dan keayahan bagi anak laki-laki dan perempuan dewasa dan keibuan bagi anak perempuan. Kalau istilahnya mah dewasa belum gitu, anak-anak juga bukan gitu ya, atau dalam istilah psikologi itu masa puber ya. Sebetulnya kan kalau dalam Islam mah nggak ada masa puber ya Bu ya, tapi lebih tepatnya adalah masa usia akil baligh gitu ya. Jadi maka dalam pendidikan fitrah seksualitas di tahap usia 10 sampai 14 tahun, anak laki-laki didekatkan ke ibu dan anak perempuan didekatkan ke ayah.
Jadi dibalik ya. Apa maknanya? Anak laki-laki didekatkan ke ibu agar seorang lelaki yang di masa baliknya sudah mengenal ketertarikan pada lawan jenis, maka di saat yang sama harus memahami secara empati langsung dari sosok wanita terdekatnya. Siapa? Ya ibunya, kita gitu ya. Bagaimana lawan jenisnya harus diperhatikan, dipahami, dan diperlakukan dari kacamata perempuan, bukan kacamata lelaki. Bagi anak lelaki, ibunya harus menjadi sosok wanita pertama dan ideal, sekaligus tempat curhat baginya. Wah, subhanallah ya. Bisa nggak ya kita seperti itu? Anak lelaki yang tidak dekat dengan ibunya di tahap ini tidak akan pernah memahami bagaimana memahami perasaan, pikiran, dan persikapan perempuan dan kelak juga istrinya. Tahap ini, anak lelaki akan menjadi lelaki yang tidak dewasa atau suami yang kasar, egois, dan sebagainya seperti tadi saya sampaikan di awal ya. Nah, pada tahap ini, anak perempuan justru tadi ya sebaliknya didekatkan ke ayah agar seorang perempuan di masa baliknya sudah mengenal ketertarikan pada lawan jenis, maka pada saat yang sama harus memahami secara empati langsung dari sosok lelaki terdekatnya, yaitu ayahnya. Bagaimana lelaki harus diperhatikan, dipahami, dan dilakukan dari kacamata lelaki, bukan kacamata perempuan. Bagi anak perempuan, ayahnya harus menjadi sosok lelaki ideal pertama baginya sekaligus tempat curhat. Nah, anak perempuan yang tidak dekat ayahnya di tahap ini, katanya ibu-ibu mengerikan ya, kelak berpeluang besar menyerahkan tubuh dan kehormatannya pada lelaki yang dianggap dapat menggantikan sosok ayahnya yang hilang di masa sebelumnya. Nauzubillah ya. Dan fenomena ini bukan sesuatu yang langka gitu, tapi banyak kejadian ya di luar sana gitu ya. Semoga kita dapat merenungi, mendalami, dan menerapkannya dalam pendidikan fitrah seksualitas anak kita, agar anak-anak lelaki kita tumbuh menjadi lelaki dan ayah sejati, dan agar anak-anak perempuan kita tumbuh menjadi perempuan dan ibu sejati. Oke, itu dulu. Bisa mau ada iklan ya Bu Kurnia? Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu, kerjasama yang harus ayah dan bunda lakukan untuk pendampingan anak sampai usia akil baligh, dimana tadi sudah dirunut sesuai dengan tingkatan usia-usianya. Sehingga nanti selain gendernya yang teridentifikasi, juga anak bisa membentuk karakter yang baik untuk melindungi dirinya sendiri dan memainkan peran di masa mendatang dengan memahami gender kebalikannya dari sosok ayah dan bundanya. Baik Bu, barangkali ada closing statement terlebih dahulu, silahkan Bu. Ya, demikian tadi ya, ayah dan bunda, bekal kita dalam mendidik anak di sore hari di Ramadan hari ke-10 ini mudah-mudahan menjadi bekal kita, menjadi bahan renungan kita. Sudahkah peran-peran di setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan anak tadi ya, di usia-usia tadi kita sudah melakukan peran yang seperti yang seharusnya gitu ya, karena bagaimanapun seperti tadi saya sampaikan, subhanallah gitu ya, menjadi orang tua tuh butuh ilmu, butuh bekal agar anak kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan harapan doa-doa kita ya. Kita kan menghendaki anak kita itu menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata, penerang jiwa kita, yang justru bukan menjadi masalah gitunya di hari depannya ketika usia dewasa. Nah, bagaimana mereka bisa memainkan perannya ketika usia dewasa nanti, itu akan sangat ditentukan dari bagaimana kita membesarkan mereka sejak usia lahir sampai usia akil baligh. Demikian sih mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan menjadi bekal ilmu yang bermanfaat dalam membersamai anak-anak kita. Oh ya,
sedikit hal materi ini Bu On sampaikan dari tulisannya Ustadz Hari Santosa. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar ya, salah satu penulis penyusun ya buku Fitrah Based Education-nya, yang sebetulnya kan itu tuh buku pelatihan ya, dan itu salah satu materi yang ada yang disampaikan dalam diklat atau pelatihan yang oleh berbagai narasumber itu. Ya, itu aja. Mohon maaf atas segala salah dan hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Bu untuk pembahasan sore ini yang sangat luar biasa ya Ayah Bunda. Sangat penting sekali ternyata untuk kita mempelajari fitrah seksualitas ini. Kurnia juga pernah sedikit mendengar tentang pelatihan Ustadz Hari Santosa. Beliau memang spesialis mengisi kajian mengenai fitrah based parenting. Mungkin Ayah Bunda di rumah mau mempelajari lebih lanjut, silahkan. Beliau menyampaikan bahwasannya sejatinya sejak anak-anak lahir mereka sudah memiliki bibit-bibit fitrah yang terinstal dalam dirinya. Lalu nanti di tangan orang tuanya lah bibit fitrah itu berkembang. Pun anak-anak kita adalah satu-satunya anak yang seperti itu versinya. Sepanjang sejarah, bahkan dari zaman Nabi Adam, tidak ada yang sama. Begitu juga ayah dan bunda adalah versi terbaik yang Allah percayai, Allah pilih untuk menjadi orang tua bagi anaknya. Nah, di Quran Surat An-Nisa ayat 9 juga disebutkan bahwa kita jangan meninggalkan di belakang kita sebuah generasi yang lemah. Hendaklah takut orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka, anak cucu mereka dalam keadaan lemah yang senantiasa dikhawatirkan keadaannya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hendaklah mereka mengucap perkataan yang lurus. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Masya Allah, begitu ya ayah bunda, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan lurus dalam mendidik anak, dalam menjalankan peran kita menjadi arsitek peradaban. Baiklah, ayah dan bunda, telah kita simak bersama tadi penyampaian oleh Bu On tentang fitrah seksualitas. Demikianlah sesi sharing atau berbagi sore hari ini dalam rangka kita sama-sama belajar, terutama Kurnia sendiri yang tengah belajar dan jauh sekali pengalamannya dari ayah dan bunda sekalian di rumah. Sebelumnya ayah bunda, nanti ada Ananda yang akan melantunkan hafalan Qur'annya. Ada Ananda Bara atau yang biasa akrab disapa Ara yang akan membawakan Quran Surat Al-Haqqah ayat 1-24. Mari mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Maka saya dan Bu On pamit undur diri. Astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyelami indahnya kalam Allah dalam Muratal Quran. Al-Haqqah, surat ke-69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Fa'amma Thamudu fa'uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa'uhliku bir-rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuman fatarau qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nahlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah
fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum ahdatar rabiyah. Inna lamma taghal ma'u hammalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzin waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tuqaduna la tahfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima bima aslaftum fil ayami khaliyah. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kaum melihat kaum Ad itu mati bergelimpang seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelum dan negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhan. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Sesungguhnya ketika air naik ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan dia diangkatlah bumi dan gunung lalu dibenturkan kedua sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat.
Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang yang kitabnya diberi di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai dalam surga yang tinggi. Buah-buahan dekat kepada mereka dikatakan, maka makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.